Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Scroll Up Studio. Ya, di video kali ini kita akan membuat sebuah tipografi teks 3D seperti ini. Ini saya temukan di Pinterest dan saya lihat ini cukup menarik dan mungkin bagus untuk kita breakdown cara membuatnya di Affinity Designer. Jadi saya akan membuat sebuah artboard. Ini tidak mesti ya, ini cuma untuk memudahkan saja. Jadi saya klik insert artboard, kemudian insert dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah mendapat artboard baru, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, jadi ini untuk contoh kita. Nah, kemudian untuk artboard yang ini, kita klik kemudian kita perkecil seperti ini, kita pakai ukuran square, jadi bisa kita atur di bagian sini. Nah, kita samakan. Kita Ctrl V dan Ctrl V ke sini ukurannya. Dan kita mendapat ukuran yang sama. Nah, kemudian kita akan membuat backgroundnya terlebih dahulu. Di sini, nah seperti ini. Kita lihat di sini menggunakan background, menggunakan 3 warna ya. Di sini agak gelap, hijau, dan hijau terang. Nah, kita menggunakan fill tool di sini, kemudian kita tarik dari tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah type-nya menjadi radial. Seperti ini. Kemudian kita ubah warnanya, kita tambah 1 titik di sini ya. Nah, di sini kita ubah dulu warnanya. Ya. Kita menggunakan warna hijau seperti ini. Jadi silakan teman-teman untuk menyesuaikan seperti ini. Oke, kemudian di sini kita berikan hijau yang agak gelap. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buat agak terang. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita ubah lagi sedikit, kita geser. Nah, seperti ini. Ini bisa kita gunakan, tidak terlalu mirip, tapi kurang lebih seperti itulah cara membuat background gradient seperti ini. Jadi kita langsung saja buat teksnya. Di sini saya menggunakan teks artistic text tool. Jadi langsung saja kita tulis scroll up seperti ini. Scroll up, kemudian kita gandakan Ctrl C, kemudian paste di sini Ctrl V. Nah, kita sudah dapat dan saya ubah, tinggal mengklik 2 kali, kemudian saya ubah menjadi studio. Nah, seperti ini. Kemudian saya blok dulu. Nah, ini kita Ctrl Z. Nah, ke ini backgroundnya ini kita kancing dulu, kita lock agar tidak goyang-goyang ketika kita melakukan proses di dalamnya. Jadi aktifkan layarnya, kemudian kita klik tombol kunci yang ada di sini. Nah, jadi sudah tidak goyang lagi. Kemudian kita blok ini, kita ubah fontnya. Silakan pilih font yang agak tebal. Di sini saya menggunakan Fredoka seperti ini. Oke. Nah, jadi saya letakkan di sini. Oke. Nah, bisa saya letakkan di sini untuk scroll up studio. Atau mungkin, nah seperti ini lebih. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk warnanya saya tetap menggunakan warna yang ada di sini. Saya membuat palet warna terlebih dahulu menggunakan rectangle tool, kemudian kita pilih color picker, kita klik yang ada di sini. Nah, kita sudah dapat sampel warnanya. Kita gandakan lagi dengan menekan Ctrl, kemudian klik geser seperti ini. Kemudian kita ambil lagi yang warna bayangan di sini. Kita sudah dapat, kemudian kita Ctrl, kemudian geser lagi. Kita ambil warna yang ada di sini. Oke, kita sudah dapat, kemudian kita geser lagi, kita gandakan, kemudian kita ambil warna yang terakhir di sini.
Oke. Nah, kita mendapat 4 warna di sini. Jadi kemudian di sini kita ubah dulu menjadi warna kuning. Kita ubah menggunakan color picker di sini. Nah, sudah. Nah, jika sudah kita lihat di referensi kita, di sini kita ubah dulu menjadi, karena jika kita lihat di sini ada perbedaan warna ya. Jadi kita ubah dulu menjadi convert to curve. Jadi yang tadinya ini adalah font, kita ubah menjadi curve. Nah, seperti ini nih, kita geser dulu ke bawah. Seperti ini. Kemudian setelah menjadi curve, jadi ini kita tidak bisa mengeditnya lagi menjadi teks lain karena ini sudah bukan font tapi ini menjadi ya. Kemudian kita blok dan kita ungroup all seperti ini sehingga mereka terpisah. Seperti ini. Ya, tinggal ini L-nya kita ungroup juga harusnya. Oh, dia satu groove ya. Jadi tidak masalah. Kemudian kita blok kembali jadi dia sudah tidak berada di dalam grup seperti yang tadi. Kita blok kemudian kita subtract seperti ini, kita add sehingga semuanya menjadi satu groove. Nah, kemudian kita buat bayangannya di sini seperti ini. Nah, kita nolkan untuk stoknya. Kemudian warna yang kita gunakan adalah warna yang kedua, yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita convert to curve juga. Kita lihat di sini masih ada outline. Kita nolkan dulu, kita geser di tab stroke. Nah, kemudian kita klik kanan convert to curve. Kemudian di node tool kita naikkan seperti ini. Curve ini kita masukkan ke dalam teksnya. Seperti ini. Jadi pastikan dia berada di dalam teks seperti ini. Nah, kita lihat sudah berada di dalam teks. Jika kita expand maka curve-nya berada di dalam teks. Jadi curve ini menjadi masking. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama untuk studionya. Di sini. Kita klik kanan, convert to curve, kemudian kita ungroup all, seperti ini. Nah, sudah di ungroup, kemudian kita blok kembali, seperti ini, karena jika tidak diblok maka akan terpecah satu-satu seperti ini. Kemudian kita blok dan kita subtract lagi, add di sini. Nah, jika sudah kita buat lagi rectangle atau kita bisa copy saja yang dari sini, kita Ctrl C, kemudian kita paste di dalam sini. Nah, seperti ini kita atur dulu, kemudian kita masukkan ke dalam teks studio. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai, kemudian kita lihat di sini kita butuh stroke warna orange. Ini sudah bisa kita group, kita blok, kemudian kita group seperti. Nah, kemudian kita buat stroke warna orange-nya, kita duplikat, Ctrl C dan Ctrl V. Jadi kita dapat 2 layer. Jadi kita pilih layer teks yang paling bawah. Di sini ini bisa kita ubah menjadi oranye. Ini kita ubah menjadi kuning, teks kuning. Jadi kita aktifkan layer oranye, kemudian kita besarkan stroke-nya seperti ini. Jadi pastikan yang aktif adalah layer oranye. Kita besarkan stroke-nya seperti ini. Nah, kemudian kita ke tab color, kita aktifkan warna stroke-nya, kemudian kita pilih color picker. Nah, sebelum itu kita group dulu color ini supaya dia tidak terlalu menumpuk di dalam layar kita. Kita blok, kemudian kita Ctrl G atau klik kanan kemudian group. Nah, oke, kita kembali, kita aktifkan layer oranye, kemudian kita pilih color picker dan pilih warnanya seperti ini. Nah, kita lihat dulu referensi kita.
ini terlalu tebal ya, kita tipiskan sedikit. Nah, oke, sudah seperti ini. Silakan teman-teman untuk menyesuaikan. Nah, kita lihat di sini ada sedikit gradasi berwarna kuning. Oke, kita lihat layer yang terakhir di sini adalah layer yang warna yang paling gelap. Ini warna oranye ini kita bisa duplikat Ctrl C dan Ctrl V, kita dapat 2 layer. Kemudian kita besarkan lagi stroke-nya. Untuk layer yang paling bawah kita ubah namanya dulu menjadi warna gelap seperti ini, gelap. Nah, kemudian kita tetap color, kita aktifkan strobe dan pilih warna. Kita pilih color picker dan pilih warna gelap yang ini. Nah, sudah seperti ini. Kemudian supaya dia tampak seperti bayangan, kita geser sedikit ke bawah. Seperti ini, kita kecilkan sedikit. Jadi silakan teman-teman menyesuaikan. Nah, sudah seperti ini. Nah, jika kita lihat ini, kita geser sedikit ya. Nah, jika kita lihat di sini sedikit ada untuk layar tengahnya, ada sedikit gradasi berwarna kuning. Jadi kita aktifkan layar oranye di sini. Kemudian kita convert to, mungkin tidak perlu kita convert. Klik di sini, kemudian aktifkan layer effects dan kita pilih inner shadow seperti ini. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna kuning seperti ini dan kita naikkan radiusnya. Kita zoom untuk lihat perubahan offsetnya, kita naikkan. Kemudian kita ubah modenya, blend mode-nya kita ubah menjadi screen seperti ini. Nah, kita turunkan dulu offsetnya seperti ini. Turunkan offset, intensitasnya. Nah, kita sudah dapat. Kita naikkan opacity-nya seperti ini. Oke, kita sudah dapat settingannya. Nah, kemudian jika sudah, kita klik close. Kemudian kita lihat lagi di sini ada untuk di warna kuning ya, ada sedikit refleksi berwarna cerah. Jadi kita juga akan tambahkan, kita aktifkan layar warna kuning di sini, layar kuning, kemudian kita klik simbol FX di bawah sini dan kita aktifkan inner shadow-nya. Kita pilih warna putih dan aktifkan opacity-nya, kita naikkan dulu, radiusnya kita naikkan. Kita aktifkan screen, mode screen. Di sini offsetnya kita naikkan, intensitasnya pun juga kita naikkan. Kemudian radiusnya, nah kita pakai cukup seperti ini. Intensitas offsetnya, nah seperti ini, kita sesuaikan sudutnya. Karena bayangannya jatuh di sini, maka kita letakkan refleksinya di bagian sini. Jadi kita atur, nah seperti ini. Oke sih, kita sudah dapat. Nah, kemudian kita juga perlu bayangan di bawah sini. Untuk bayangan utamanya, kita aktifkan di layar gelap di sini. Kemudian kita masuk di effects dan kita aktifkan outer shadow di sini, klik. Kemudian kita naikkan opacity-nya pun juga kita naikkan, offset-nya pun juga naikkan. Di sini intensitasnya kita pakai segini, kita arahkan bayangannya. Kemudian nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita selaraskan dulu background-nya.
biar lebih menyatu dengan objeknya. Jadi kita matikan untuk kuncinya, tinggal mengklik simbol kunci yang berada di layar seperti ini, aktifkan layarnya, dan di fillnya kita ubah warnanya. Kita bisa menyesuaikan warna di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk teks 3D kita, teks efek 3D kita sudah. Jadi silakan teman-teman untuk berkreasi, membuat teks sendiri, kemudian di-upload di sosial media. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini terus berkembang dengan mengklik subscribe dan tinggalkan sedikit komentar supaya channel ini bisa lebih berkembang.